Sangat menggelikan sekali. Ibas Yudhoyono tiba-tiba menyinggung proyek kereta cepat era Jokowi. Apa Bang Ibas tidak pernah melihat berita? Iya, dalam rapat di DPR RI, Ibas tiba-tiba menyinggung proyek kereta cepat di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya padahal di berita-berita sudah diberitakan lah kalau proses proyek kereta cepat sudah mencapai 78%. 78% dan akan diuji coba pada bulan November tahun 2022. Ya memang sih dalam proyek kereta cepat tersebut, ya tidak semudah membalikan telapak tangan lah. Pasti lama dan banyak sekali yang harus diselesaikan. Ya seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya. Ya tetapi kan proyek tersebut pasti tidak mangkrak lah. Dan dipastikan juga akan beroperasi di tahun 2022. Ya semoga sajalah pada tahun 2022 masyarakat bisa menikmati proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi Mas Ibas sabar ya. Yang jelas proyek tersebut tidak mangkrak dan akan beroperasi pada tahun 2022. Tetapi yang jelas proyek tersebut berjalan sampai sekarang ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ibas singgung kereta cepat Jokowi. Apa kabar? Wakil Ketua Badan Anggaran Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyoroti beberapa hal termasuk proyek kereta cepat saat mengikuti rapat panitia kerja Panja DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin 13 September 2021. Adapun rapat membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan pembahasan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022. Ibas dalam rapat awalnya menyinggung status Indonesia sebagai negara berkembang yang mengalami kesulitan selama masa pandemi. Sedikit kurang beruntung kita ini, negara berkembang, flower country katanya. Tetapi kena pandemi pula sudah 2 tahun. Ya, jadi serba sulit, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat PD itu dalam rapat panja di DPR. Selanjutnya Ibas turut berbicara tentang keberlangsungan program Gunting Pita, yaitu proyek yang sudah ditetapkan masa pemerintahan Jokowi atau sebelumnya. Pria bergelar doktor itu berharap program-program yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan sudah ada sejak era SBY, bisa dikebut dan segera selesai. Pasalnya, kata dia, banyak sekali program yang tengah berjalan tetapi tidak jelas ujungnya, seperti pembangunan jembatan Merah Putih di Ambon dan proyek kereta cepat. Kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi 6. Meski proyek kereta cepat itu menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai, tutur Ibas. Selain proyek kereta cepat, alumnus Institut Pertanian Bandung itu turut berbicara tentang Trans Sumatera hingga jalan lintas selatan JLS Jawa Timur. Saya juga bermimpi mewakili Dapil Jatim 7. Proyek JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas, tutur Ibas. Selanjutnya, dia dalam rapat mempertanyakan soal peta jalan atau roadmap pemerintahan saat ini. Ibas kemudian membandingkan pada masa Presiden SBY dan program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Apakah pemerintah juga tidak memiliki roadmap? Ya, kalau di masa lalu ada MP3EI yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin apakah pemerintahan memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar. Sebut saja penyelesaian ibu kota negara, IKN contohnya. Bukan hanya sekedar roadmap pembiayaan untuk saat ini saja, tetapi yang berkelanjutan, tanyanya. Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan.
Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan pandemi ini, supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Namun terkadang apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif boleh, tetapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu berkesinambungan fiskal antar generasi. Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar 2.708 triliun. Sementara itu perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar 1.840 triliun. Akibatnya defisit anggaran pada RAPBN 2022 sebesar 868 triliun atau 4,85% dari APBD. Defisit 77,3 triliun setelah perhitungan pembiayaan investasi serta kewajiban penjaminan dari pemerintah. Total pembiayaan anggaran adalah 868 triliun, lanjut Ibas. Selanjutnya, Ibas Yudhoyono juga mempertanyakan soal inovasi yang diambil pemerintah saat pandemi ini. Dari berbagai kebijakan defisit dan pembiayaan yang dicanangkan dalam RAPBN 2022, kebijakan apa saja yang merupakan inovasi atau langkah baru atau ekstraordinari yang diambil pemerintah? Berdasarkan pelajaran dari krisis pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021, kebijakan mana saja yang merupakan kebijakan lanjutan dari program tahun sebelumnya? Diketahui Presiden Joko Widodo meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya di Terowongan Halim siang ini. Dalam kunjungan ini, Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Disiarkan di YouTube Sekretaris Presiden pada Selasa, 18 Maret 2021 yang lalu. Jokowi terlihat asik berbincang dengan para menteri pada saat masuk ke terowongan. Sesekali Jokowi mengacungkan jempol ke para menteri. Entah apa maksud Jokowi mengacungkan jempol dalam perbincangan tersebut. Di terowongan juga memandangi bagian atas terowongan. Setelah beberapa menit di terowongan, Jokowi keluar dan menyampaikan progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 73%. Saya melihat progres sampai hari ini. Tadi dilaporkan kepada saya telah mencapai 73%, ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, proyek tersebut masuk persiapan operasi pada tahun depan. Kemudian akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke uji coba. Tak secara detail, yang pasti Jokowi menyebut proyek ini langsung operasi setelah uji coba dilakukan. Nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk operasi dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022 kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diuji cobakan. Tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasional, terangnya. Jokowi berharap kereta cepat Jakarta-Bandung terintegrasi dengan moda transportasi lainnya sehingga lanjutnya akan terwujud efisiensi waktu dan daya saing. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Mirza Soraya mengungkapkan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC) telah mencapai progres 78,65%. Sampai saat ini proyek KCJB sudah menyentuh 78,65%. Beragam upaya untuk percepatan pembangunan terus dilakukan, seperti mengerjakan di 234 titik konstruksi secara bersamaan, kata Mirza kepada Kompas.com pada Kamis 16 September 2021. Menurut Mirza, KCIC terus dilakukan beragam upaya percepatan pembangunan KCJB agar proyek tersebut dapat beroperasi pada akhir tahun 2022. KCIC juga menargetkan uji coba proyek KCJB bakal dilakukan November 2022 mendatang. Dengan pencapaian ini, PT KCIC optimis bahwa target pengoperasian KCBJ pada akhir tahun 2022 akan tercapai, ujarnya. Jalur KCJB membentang sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun yang terdiri dari Stasiun Halim di Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Hub di Padalarang, dan Stasiun Tegaluar, Bandung. Selain pembangunan proyek kereta api, PT KCIC juga menyiapkan konsep Transit Oriented Development di setiap titik pemberhentian KCJB. Di antaranya ada Superblok Halim dengan total luas area 19 hektar, Kota Wana Karawang seluas 250 hektar, Walini Raya 1270 hektar, dan Tegaluar 240 hektar.